Perkenalkan, nama saya Benedikta Denatalia Kemba, NPM 1840603070. Perkenalkan, nama saya Mariam, NPM saya 1840603006. Perkenalkan, nama saya Mariani, NPM 1840603052. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima, NPM 1840603022. Dengan Bapak siapa? Nama saya Dimin. Mulai 2005 sampai sekarang. Saya yang buat ini namanya sambuat pupuk organik dari daur ulang sampah dari pasar. Jadi namanya sampah itu bermacam-macam. Itu sapilah untuk makan ternak, untuk komposnya. Yang nggak bisa kita manfaatnya kembalikan kontainer. Kalau sudah itu baru kita mulai produksi campurannya itu ada kotoran sapi, ada urin sapi, ada sekam, ada kompos, dicampur jadi satu. Sudah dijadikan satu, itu difermentasi di kotak-kotak selama 2 minggu. Setelah 2 minggu itu saya tuang ke sebelah. Nah itu lamanya 1 minggu. Sudah 1 minggu itu saya tuang lagi, pindah tempat 1 minggu. Setelah itu baru kita bisa dipakai untuk nanam. Ya saya rasa kalau kelayakan cukup di sini. Saya rasa kelayakannya juga bagus. Terus istilahnya pasarannya juga bagus. Saya rasa kalau bagi saya untuk pribadi itu bagus, usaha ini bagus. Cuma ya itu aja. Saya mikir itu cuma penerus saya. Ya kan? Penerus saya, mikir saya cuma itu. Kalau pasarannya saya berhubungan langsung ke masyarakat. Istilahnya saya tidak punya agen, ya kan? Jadi masyarakat keperluan berhubungan langsung. Ini kan berhubungan langsung, nggak melalui agen. Tapi alhamdulillah tetap berjalan terus. Karena bunyi saya nggak harus saya tinggi, nggak. Kalau namanya berjalan, berarti ini kan lancar, ya kan? Kalau tidak berjalan, saya berhenti ini. Kompos, masalah keuangannya begini, hasil kompos di sini, karena ya kan, yang di situ bukan karena saya sama yang dua ini tadi, bunyinya kan nggak gaji. Apa namanya, sentensip ya. Kalau harga pupuk mulai pertama sampai sekarang 1 kilo 2.500. Pertama saya 500 bulan 2005, sedikit
sedikit. Sekarang saya sentisit ya kan 1.250.000 Per bulan. iya per bulan. Nah terus yang dua itu 950. Terus hasil di sini saya kumpul. Jadi saya ibaratnya saya dari kantor lingkungan hidup saya mulai pertama ya cuma itu. Nah hasil di sini karena saya punya tanggung jawab dua itu. Saya utamakan yang 9,5. Saya harus nambah 9,5 saya jadikan 1,6. Nah, terus keperluan di sini apa aja? Ya gula, ya kopi, ya air, ya lampu dan lain-lain. Keperluan di sini saya yang nanggung. Nah hasil itu tadi saya kumpul cukup dan enggak kan saya harus tanggung jawab. Adapun kesimpulan yang dapat kami peroleh dari wawancara studi lapangan usaha pupuk organik adalah Bapak Dimin memulai usahanya dari tahun 2005 sampai saat ini. Jadi bisa dihitung sudah berjalan sekitar 15 tahun. Adapun proses pembuatan pupuknya ialah pertama pencampuran bahan kotoran sapi, sekam dan kompos itu dicampur jadi satu. Lalu tahap selanjutnya difermentasi dalam kotak-kotak seperti box selama 2 minggu. Setelah difermentasi, pupuk dituang di tempat terbuka selama seminggu. Setelah seminggu, pupuk dipindah ke tempat baru lagi dan didiamkan selama seminggu lagi. Setelah semua proses dilakukan, baru pupuk dapat digunakan untuk menanam. Menurut Pak Dimin, uji kelayakan pupuknya bagus. Adapun uji kelayakan yang digunakan ialah Pak Dimin lebih menggunakan uji kelayakan pemasaran. Pak Dimin mengatakan peluang usaha pupuknya saat ini baik, maksudnya usahanya sangat menjanjikan untuk mencapai tujuan atau mencapai keuntungan. Hal ini juga dikarenakan usaha pupuk Pak Dimin merupakan usaha yang potensial yang memiliki pertama, punya nilai jual, yang kedua, bukan sekedar ambisi tapi sifatnya real, yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan, yang keempat, bukan bisnis musiman, yang kelima, skala usaha bisa diperbesar, yang keenam, modal memulainya tidak terlalu besar, dan yang terakhir, bisnis tersebut profitable. Selanjutnya yang ketiga, untuk manajemen pemasarannya, Pak Dimin berhubungan langsung dengan konsumen, tidak menggunakan agen. Perencanaan dan manajemen keuangan. Harga pupuk per kilo 2.500 dari tahun 2005 sampai sekarang. Penghasilan pertama yang didapatkan sekitar Rp500.000 per bulan. Semakin bertambah tahun, penghasilan yang didapat Pak Dimin sudah berkisar Rp1.250.000 per bulan. Hasil dari pendapatan Pak Dimin biasanya digunakan untuk keperluan pupuk serta kebutuhan 2 karyawan yang bekerja di tempatnya.